Oke, jadi kita sudah belajar tentang integral garis, bagaimana mencarinya gitu ya. Itu dinyatakan di sebelah sisi kanan ini. Nah, ini adalah integral garis atau pada lintasan C gitu ya. Nah, teorema Green menghubungkan integral garis ini dengan double integral dari curl vektor F-nya. Ini kebetulan dinyatakan dalam komponen vektor F1 dan F2 ya. Kan tadi sebenarnya bisa juga F.dr seperti itu. Jadi teorema Green ini memberikan hubungan antara integral garis dengan double integral. Secara geometri, teorema Green ini mengatakan bahwa, satu catatan di sini bahwa dia adalah integral kurva sederhana tertutup, closed curve, simple and closed curve. Jadi sebenarnya teorema ini kita lihat di gambar ini ya, ilustrasinya. Kita misalnya punya vektor field F, bisa juga misalnya medan magnet, bisa juga misalnya medan gravitasi, dan seterusnya. Kemudian integral garis dari pakai warna lain, ya pakai warna nggak apa-apa. Nah, ini yang merupakan kurva sederhana tertutup, ya, itu sama dengan double integral dari curl F-nya yang mencakup daerah region R di sini yang dibentuk oleh kurva tersebut. Terus untuk apa kita gunakan teorema ini? Karena untuk most case itu ini sulit dicari. Integral garis ini sulit dicari. Sementara double integral ini lebih mudah. Jadi kita bisa, atau sebaliknya pada kasus-kasus tertentu, kita bisa mencari ekivalensinya. Jadi integral garis dari sebuah kurva sederhana tertutup itu sama dengan double integral dari region yang terbentuk oleh kurva tersebut. Beberapa konvensi ya, dia counterclockwise untuk bisa positif. Jadi artinya kalau kita mengintegral garis seperti itu ya, areanya atau regionnya itu selalu berada di sebelah kiri lintasannya. Sama misalnya kalau kita terdiri dari dua integral garis, ini C1 dan C2 misalnya. Nah, C1-nya arahnya ke sini untuk bisa positif, karena dia ada sebelah. Tapi untuk C2-nya, bisa arahnya clockwise, karena regionnya harus selalu berada di sebelah kirinya untuk bisa positif. Itu konvensi saja sih, dan itu memang digunakan secara ekstensif. Oke, jadi dengan teorema Green ini kita bisa menerapkan mencari integral garis dengan menerapkan double integral, atau sebaliknya mencari double integral dari curl itu dari integral garisnya kalau misalnya geometrinya sederhana seperti itu. Sekarang bagaimana kalau tadi kasusnya seperti kerja yang dari gravitational field misalnya. Kalau misalnya satu partikel bergerak gitu ya dalam medan gravitasi gitu ya, dari satu titik, kemudian kembali ke titik awalnya tadi, kira-kira kerjanya berapa ya? Ada yang bisa memberikan pendapat nggak di situ? Menurut saya 0, Pak. Kerjanya 0 ya. Jadi kalau misalnya ini satu lintasan gitu ya. Ini ada medan gravitasi. Berarti kalau misalnya partikelnya bergerak dari sini, kemudian balik lagi ke sini,
maka yang diberikan 0 ya. Ya, Saya Pak. setuju di situ. Kira-kira kenapa dia 0? Karena medan gravitasi itu dia konservatif terhadap potensial gravitasi. Ya, jadi betul bahwa medan vektornya itu konservatif. Jadinya untuk kasus kerja di dalam medan gravitasi, karena sebenarnya ada banyak medan gaya lainnya, misalnya gaya medan magnet, atau misalnya kita tarik dengan tali sehingga ada gaya yang selalu bekerja pada partikel tersebut, itu kan berarti juga merupakan vektor gaya yang bekerja. Vektor gaya yang menjadi medan gaya setelah banyak di setiap titik tersebut. Nah, kalau dia konservatif seperti misalnya gravitasi, maka ya kerjanya sama dengan 0. Karena sama juga di sini untuk integral tertutup dari ini, kalau dia F-nya adalah konservatif, artinya F-nya merupakan gradien dari satu potensial function, tentu gitu ya, maka W-nya sama dengan 0. Kalau gitu, ini kenapa berbeda di sini? Nah, teorema Green ini bisa diaplikasikan ke semua medan vektor. Jadi tidak hanya yang konservatif. Kalau konservatif kan berarti nilai ini sama dengan 0, nilai integral garis ini. Dan ini jadi juga sama dengan 0. Tapi untuk yang non-konservatif, maka kita bisa menerapkan teorema Green sehingga bisa mencarinya dengan cara alternatif seperti itu. Dengan cara misalnya double integralnya. Oke, jadi itu teorema Green menghubungkan antara integral garis dengan double integral dari region yang dilingkupi oleh kurva tersebut. Oke, nah kalau kita lihat yang sisi ini kayaknya agak familiar ya. Ini seperti curl, dan memang ini adalah curl-nya yang ini ya. Dan jadi teorema Green double integralnya bisa dinyatakan juga dalam bentuk seperti ini. Kalau yang ini kan tetap integral garisnya, kalau yang ini curl f dot k, karena memang harus arah tegak lurus dengan x dan y-nya seperti itu. Curl f dot k dx dy sama dengan integral garis f dot tm. Ini juga teorema Green juga seperti itu. Oke, kita coba aplikasikan untuk bisa lebih memahami gitu ya. Misalnya kita punya komponen vektornya F1 Y kuadrat minus 7Y, F2-nya 2XY plus 2X. Lintasan C-nya adalah sebuah lingkaran, berarti kan dia close and simple. Seperti yang diberikan di gambar di bawah ini. Sini ya, ini. Sebenarnya ini vektor gayanya itu bukan yang ini, karena memang cukup kompleks bikinnya. Tapi paling tidak, let's assume kita bisa melihat ini ada vektor gaya F, komponennya, kemudian ada lintasan C seperti itu. Lintasannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian kita diminta mencari integral garis dari C, F1 dx plus F2 dy. Ini kan integral garisnya nih. Oke, tapi kita coba buktikan, kita pakai pakai yang double integral dengan menggunakan teorema Green. Ini kalau berdasarkan teorema Green sama dengan ini kan. Oke, berarti kita cari df2 dx minus df1 dy dx dy. df2-nya itu dari sini diturunkan terhadap x. Itu berarti jadinya 2y plus 2. Sehingga jadinya yang ini.
Oke, kemudian df1 minus df1 dy. df1 dy-nya diturunkan terhadap ini jadinya 2y minus 7. Ini jadi yang ini. dx dy. Kalau kita operasikan 2y minus 2y jadinya 0, 2 minus 7 jadinya 9. 9 dx dy. Nah, 9 dx dy ini kan sebenarnya area nih kalau kita integralkan itu ya. dx dy itu area berarti jari-jarinya 1 berarti sama dengan pi r kuadrat kan areanya. Sama dengan pi ya. Sehingga 9 kali pi kita peroleh areanya adalah 9 pi. Nah, itu juga merupakan, kalau berdasarkan teorema Green, maka integral garis ini juga 9 pi kan. Nah, itu yang kita coba buktikan. Kan ini jauh lebih mudah menghitung ini. Kita udah bisa dapatkan integral garisnya berdasarkan teorema Green. Coba kalau misalnya kita hitung langsung dari definisi integral garis. Kemarin kan kita belajar dengan menggunakan persamaan parametrik ya. Jadi kita yang tadi yang integral kita pengen nyari f1 dx plus f2 dy. Kita pengen cari nilai ini. Nah, ini kita karena pakai integral garis langsung, nggak pakai Green theorem, kita coba arahnya harus ke arah sini. Kebetulan ini lingkaran seperti ini supaya dia positif. Nah, kita gunakan RT-nya, ya, itu yang X-nya itu jadi cos T sinus T. Ini kan tadi R-nya kan lintasannya, seperti itu ya. Kemudian R aksen T-nya diturunkan saja, jadi minus sinus T cosinus T. Itu lintasannya. Nah, F1-nya kita jadikan persamaan parametrik juga, Y kuadrat minus 7Y, Y-nya jadi sinus T, jadi sinus kuadratnya minus 7 sinus T. F2-nya juga sama, 2 cos T sin T plus 2 cos T. Nah, kemudian kita masukkan, ini sebenarnya ekivalen sama F1 dx plus F2 dy. F1 dx tambah F2 dy, kuadrat T minus 7 sinus T, dx-nya berarti kan minus sinus T. Karena tadi X sama dengan cosinus T, dx-nya minus sinus T. Jadi ini adalah dx, ini F1. Yang ini F2, yang ini dy. dy-nya yang cos T. Karena turun dari sinus T, cos T. Terus kita simplifikasi, kita dapatkan ini. Nah, ini kita harus integralkan nih. Long story short, kita bisa, misalnya kita bisa solve, integrasikan, kita bisa dapatkan nilai yang sama untuk itu. Jadi kita bisa bayangkan perbedaan effort, karena ini cukup panjang ya effort untuk mengintegralkan ini. Dibandingkan kalau kita gunakan teorema Green yang diperoleh dari F-nya yang lebih singkat di sini. Jadi itu contoh aplikasi teorema Green. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya Pak. Silakan. Pada itu soal yang itu, dengan mengerjakan pakai double integral itu kan batas R-nya pakai apa ya Pak? R-nya nilai X dan nilai Y-nya sebenarnya. Kalau mau dioperasikan, ini kebetulan kita pakai shortcut, jadi kita cuma dealing ke dx dy di sini kan ya. Ya. Yang ini nih, dx dy di sini. Nah, tapi kita sudah tahu bahwa dia berupa lingkaran. Artinya kan sebenarnya kalau double integral dx dy kan area gitu ya. Kita udah bisa langsung tahu. Tapi kalau misalnya dia bukan lingkaran, itu bisa kita peroleh juga.
Jadi misalnya anggaplah dia lingkaran tapi kita tidak langsung mencari areanya gitu ya. dx-nya berarti x-nya dari mana sampai mana? Min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1 x-nya. Ya. Oh ya. Kemudian y-nya? Min 1 sampai 1 juga. Nggak gitu. Y-nya kita harus Oh. dy-nya. Nah kalau misalnya Oh, fungsi ya, Pak? Fungsi juga. Jadi dia harus fungsi dari x-nya di situ. X-nya berarti dari min akar 1 minus x kuadrat ya. Kan y-nya kan dari titik dari persamaan ini loh. Iya, iya, Pak. Ini sampai plus Akar 1 minus x kuadrat seperti itu. Ya, untuk beberapa kasus tidak selalu ini jadi sederhana, enggak. Artinya teorema Grimm hanya memberikan alternatif untuk mencari melalui integral garis langsung atau melalui double integral. Dalam kasus ini double integral lebih mudah, kenapa? Karena kita sudah tahu bentuk lintasannya. Dan double integral dari dx dy di lintasan tersebut, ya areanya gitu ya. Nanti kalau bentuknya segitiga juga lebih mudah kan. Gitu ya. Tapi kalau mau tadi yang bukan lingkaran misalnya, ya selalu bisa kita peroleh dengan mencari luasannya sebenarnya. Gitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Kita coba contoh lainnya supaya bisa lebih paham ya. Jadi di sini misalnya kita diminta mencari integral garis dari y(x kuadrat dx minus x kuadrat dy. Di mana c-nya bukan lingkaran tapi berupa setengah lingkaran gitu misalnya. Nah, ini kita bisa pakai ini di sini diminta mencari integral garis dengan menggunakan teorema Green. Oke, jadi ini kan kalau kita lihat nih f1 dx plus f2 dy ya. Bentuknya sebenarnya kan kita pengen dari bentuk yang seperti ini kan. Supaya kita bisa gunakan yang ini. Berarti kan f1-nya sama dengan y(x kuadrat), f2-nya sama dengan min x kuadrat. Supaya bentuknya sama dengan yang ini. Sehingga integral garis ini bisa ditransformasikan menjadi seperti ini. Oke, kemudian double integral, ini diulang lagi. Nah, ini udah sampai sini. Kita tinggal mencari nilai ini ya. Kemudian karena dia half circle, ini malah cara carinya langsung ke polar koordinat untuk kita. Kalau tanpa ini coba saya cek dulu, bisa atau enggak kita misalnya tanpa merubah ke polar koordinat. Ya, oke. Ini yang unik. Jadi kalau dalam kasus sebelumnya, kita punya bentuknya hanya dx dy ya, kemudian dikali konstan. Tadi 9 gitu. Kalau ini enak, kita tinggal langsung tahu bahwa dia adalah areanya. Gitu ya. Tapi untuk kasus ini kita tidak bisa terapkan karena tidak sama dengan konstan ininya nih, tapi sebuah fungsi lagi. Sehingga kita harus kembali solve lagi, menyelesaikan itu. Nah, kita konversikan ke polar koordinat. Jadi ini karena berupa setengah lingkaran kita pakai polar koordinat. Nah, yang ini kita rubah. Sekarang bagaimana dari sini stepnya ke sini gitu ya. Sekarang 2x, jadi x sama dengan r cos theta. Itu kan yang konversi ke ke polar koordinat. Y-nya sama dengan r sinus theta.
Oke, ini kebetulan R-nya udah diketahui itu ya. Nah, ini theta nih harusnya. Sorry. Tetanya, karena tadi gambarnya bentuknya seperti dia mulai dari, ini kan 90 ya, setengah pi, sampai 3/2 pi. Jadi nilai tetanya seperti ini. Nah, R-nya dari 0 sampai 5, karena jari-jarinya 5. Seperti itu. Oke, berarti minus 2x. Minus 2x menjadi minus 2R cos theta. Ini yang ini. Sini. Kemudian yang Y-nya minus X kuadrat. Ini jadi minus R kuadrat cos theta kuadrat. Gitu. Oke, kemudian dx/dy bagaimana? Nah, dx/dy-nya ini kita harus kali Jacobiannya. dx/dy-nya menjadi dr d theta kali R di sini. R dr d theta sebenarnya. Oke, sebenarnya bisa juga kita tanpa polar koordinat ya bisa juga. Jadi cuma kita harus tentukan nilai X dan nilai Y-nya, batas-batasnya yang sesuai gitu ya. Batas X berarti di sini dari minus 5 sampai 0. Kemudian Y-nya jadi fungsinya akar 5 minus X kuadrat. Jadi ada beberapa, tapi untuk polar koordinat caranya seperti ini. Nah, ini tinggal kita operasikan aja nih untuk bisa mendapatkan nilai ini. Oke, jadi nilai integral garisnya sebesar sekian. Ada pertanyaan atau bingung? Paham, Pak? Ya. Ya. Mungkin Anda bisa bilang bahwa kenapa Pak harus dirubah dulu ke polar koordinat. Ya, kalau bisa di-solve langsung, nggak apa-apa juga. Kalau bisa di-solve langsung, berarti kan ini sama dengan X-nya itu dari min 5 sampai 0 ya. Untuk area ini ya. Kemudian, apa namanya, Y-nya itu dari 5 minus akar ya, akar 5 minus X kuadrat. Sampai, ya ini min ya, sampai plus 5 minus X kuadrat. Itu kalau emang lebih mudah ya nggak apa-apa juga, tapi kelihatannya lebih sulit sih. Ini dari min 2X minus X kuadrat dx dy. Nah, dengan polar koordinat, jadi merubahnya menjadi persamaan parametrik, seperti ini caranya. Kayaknya ini bisa lebih mudah kalau dengan apa polar koordinat ini. Oke, contoh berikutnya supaya lebih paham. Ini tadi bentuknya lingkaran. Nah, kalau yang ini contoh di mana kita tidak perlu merubahnya menjadi polar koordinat. Kalau dirubah lagi malah lebih kompleks karena dia bukan berupa lingkaran, sehingga coba kita aplikasikan tanpa merubah ke polar koordinat. Dan memang lebih make sense untuk menyelesaikannya langsung dengan Cartesian koordinat ya. Tapi prinsipnya sama, di mana kita bisa tentukan dulu vektor komponennya. Tapi ini hati-hati nih, di sini kan tadi F1 dx plus F2 dy. Nah, ini kan persamaannya ini nih. Kita harus lihat identifikasi bahwa F1 dx, berarti inilah F1-nya. Karena dia yang punya dx di sini. Sehingga F1-nya kita bisa lihat di sini. F2-nya yang punya apa namanya turunan dy-nya.
F2-nya. Oke, kalau sudah kita bisa tentukan F1, F2-nya, maka kita bisa masukkan ke teorema Green-nya. Nanti kita tinggal mencari bagian ini. Oke, df2 dx. Berarti ini diturunkan terhadap x, jadinya hanya minus 9 ya. Kemudian minus df1 dy. df1 dy-nya yang ini jadi minus x 0. Jadi minus x aja di sini. Sehingga double integral x minus 9 dx dy. Atau dy dx bisa saja. Tergantung nanti kita pemilihan batasan yang mana yang lebih dulu gitu ya. Nah, ini misalnya x-nya itu berarti dari minus 1 sampai 1. Karena dari titik sini sampai titik sini. Nah, y-nya fungsi dari x-nya. Berarti di sini dari minus 1 karena dia konstan di sini sampai, nah kita lihat di sini nih garis ini. Berarti kan ini minus 1. Nah, ini kalau kita lihat persamaan ini adalah persamaan y sama dengan x plus 3 ya. Ya, jadi kalau misalnya x-nya 1, bukan dong. Kalau x-nya 1, y-nya 2 berarti ini 3 di sana. Sorry. Kita lihat persamaan ini, y sama dengan 3 minus x. Kalau misalnya x-nya 1, persamaan garis ini ya. Ya, oke, berarti dari min 1 sampai 3 minus x. Batas. Oke, terus kita sekarang coba solve double integral tersebut. Minus 9 minus minus x, jadinya x minus 9 dy dx. Kalau mau pakai dx dy bisa juga sebenarnya, cuma berarti nanti y-nya kalau pakai dy mau coba dy dx ya. Ini dy dx. Kalau mau coba dx dy misalnya, berarti nanti batasnya x-nya yang variabel. Ini kan variabel ya. Oke, kita coba pakai yang ini. Batasnya dy-nya dari min 1 sampai 3 minus x, dari ini x minus 9. Ini kan simpel aja ya, kita bisa lakukan itu. Ini aljabar biasa saja. Sehingga kita peroleh nilainya sekian. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk teorema Green, kayaknya udah 3 contoh harusnya udah ini ya. Cukup familiar jadi ya. Jadi nanti kalau mau menyelesaikannya bisa. Ya, ada pertanyaan? Enggak, Pak, lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Kalau misalnya F1 dan F2-nya itu bentuknya sangat sederhana sehingga nilai nanti ini sama dengan 1. F1-nya 0, F2-nya X, ya. Atau F1-nya minus Y, F2-nya 0. Sehingga nanti kita akan punya ini kasus khusus ya. Kasus khusus misalnya nilai ini ya, F1dx plus F2d-nya, sehingga nilai ininya itu sama dengan 1. Nilai dari dari ini. Kalau nilai ininya nih, nilai curlnya df2 dx minus df1 d-nya sama dengan 1. Bagaimana caranya? Ya,
untuk bisa menghasilkan ini sama dengan 1 bukan 0 ya. Kalau 0 berarti jadinya konservatif tadi ya. Kalau nilainya 1 kan bisa diperoleh kalau contohnya F1 ini sama dengan 0, F2-nya sama dengan X. Atau F1-nya sama dengan minus Y, F2-nya sama dengan 0. Supaya nanti nilainya sama dengan 1, sehingga untuk kasus khusus tersebut, kita bisa memperoleh nilai integral garisnya menjadi X dy, atau kalau digunakan teorema Green menjadi integral dx dy. Nah, untuk kasus ini, maka nilai integral garis tersebut adalah luas. Ya, adalah luas. Jadi ini kasus khusus di mana F1 sama dengan 0, atau F2 sama dengan X, atau F1 sama minus Y, F2 sama dengan 0, kita bisa dapatkan nilai integral garisnya sama dengan area dari luasan yang dicakupi oleh kurva tersebut. Sehingga double integral dari areanya, kalau kita jumlahnya itu menjadi seperti ini. Ini adalah formula untuk mencari luasan dari dari kurva tersebut. Bukan luasan ya, dari area yang dinaungi oleh kurva tersebut. Kasus khusus. Nah, contohnya misalnya kalau kita punya elips. Nah, ini bisa digeneralisasi sebenarnya. Jadi formula ini bisa digeneralisasi bahwa kalau kita tahu fungsi itu, maka kita bisa dapatkan area dari fungsi tersebut ya, sama dengan setengah kali integral garis X dy minus Y dx. Ini formula untuk area di integral tertutup tersebut. Contohnya untuk sebuah elips gitu yang diketahui fungsinya seperti ini sama dengan 1, di mana X sama dengan A cos T dan Y sama dengan B sinus T untuk parametriknya. X aksen kita peroleh ini, Y aksen peroleh ini, dan kita bisa cari areanya sama dengan setengah integral tertutup dari X dy minus Y dx. Kalau kita substitusikan, setengah kali X dy, berarti X kali dy-nya tadi B cos theta, X-nya tadi A cos theta jadinya ini, kemudian minus YX aksennya menjadi minus AB sinus kuadrat theta, dan ini dapatkan pi kali A kali B. Dan ini merupakan area dari elips. Seperti itu. Ini bisa juga diterapkan ke lingkaran dan lainnya ya, atau pokoknya semua kurva yang bisa kita cari kurva tertutup tentu saja, ya, kurva tertutup. Sehingga kalau bentuknya R seperti itu, maka kita bisa hitung areanya dari formula setengah X dy minus Y dx. Contohnya lagi misalnya luasan dari kardiod. Luasan dari kardiod, misalnya di sini X sama R cos theta, Y sama R sinus theta, dx-nya kita peroleh ini, dy. Nah, ini kalau di koordinat polar ya, seperti itu. Jadi dari yang formula ini, kalau misalnya dikerjakan dalam koordinat polar, itu menjadi seperti ini. Setengah R kuadrat d theta. Dan ini bisa diterapkan misalnya di kardiot gitu ya, di mana diketahui R sama dengan A1 minus cos theta persamaannya, di mana theta dari 0 sampai 2pi, kita bisa temukan areanya setengah kali integral R kuadrat berarti A kuadrat 1 min cos theta kuadrat.
A kuadrat konstan kita tarik keluar, kita bisa peroleh areanya 3pi per 2 dikali A kuadrat. Jadi ini aplikasi untuk luasan seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ditanya ini kan kompleks nih, kardiat kan kita nggak hafal ya luasannya. Kalau elipsi atau lingkaran kita bisa dengan mudah memverifikasi ini kita jawaban kita. Tapi kalau bentuknya tidak umum seperti kardioid atau bentuk lainnya, kita selalu bisa menghitung atau mencari formula areanya dari formula ini, A sama dengan setengah R kuadrat D theta kalau dia dalam koordinat polar, atau A sama dengan setengah XDY minus YDX kalau dia dalam koordinat kartesian. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baik, jadi kita sudah diskusi atau sudah melewati teorema Green yang secara statement menyatakan bahwa integral garis tertutup dari kurva sederhana itu ekuivalen atau sama dengan double integral dari region yang dilingkupi oleh kurva tersebut. Oke, sekarang kita tinggalin dulu. Jadi itulah teorema Green. Sekarang kita bisa lanjut ke topik berikutnya yang nanti akan leading ke teorema divergensi Gauss. Jadi, tapi untuk sampai sini kita ingat bahwa kita harus untuk sampai titik ini ya, kita harus bahas dulu apa itu integral garis. Kemudian apa itu integral garis yang independen terhadap lintasan. Nah, teorema Green kan bekerja di 2 dimensi ya. 2 dimensi, jadi kita bisa dapatkan luasan gitu ya. Nah, kalau nanti yang teorema divergensi Gauss itu bekerja pada luasan sehingga hasilnya berupa volume. Intinya gitu. Sekarang kita coba, nah untuk sampai ke teorema divergensi Gauss, kita harus memahami beberapa konsep mengenai permukaan atau luasan. Tadi garis dinyatakan dalam persamaan garis, maka permukaan juga bisa dinyatakan dalam persamaan permukaan atau surface equations. Contoh sederhana adalah ini misalnya setengah bola ini, tapi ini permukaan bukan volume. Di mana nilai Z-nya itu sama dengan misalnya di sini akar A kuadrat minus X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, ini disebut dengan persamaan permukaan, atau bisa juga dalam bentuk secara umum seperti ini, Z sama dengan Fxy. Atau G secara implisit, ini eksplisit, ya, Z-nya udah terpisah sendiri, atau implisit Gxyz sama dengan 0. Ini merupakan persamaan permukaan dari sebuah bola gitu ya dengan radius A dan pada titik 0 seperti ini gambarnya ya. Nah, itu untuk menyatakan persamaan dari sebuah bidang permukaan, dari sebuah permukaan. Seperti halnya yang di kurva atau garis itu bisa dinyatakan dalam persamaan parametrik, yang surface juga bisa dinyatakan dalam persamaan parametrik. Di sini misalnya kurva C-nya persamaan parametriknya ini, maka surface juga bisa dinyatakan dalam persamaan parametrik, cuma persamaan parametrik jadi 2 di sini, RUP, yang ini RT. Jadi ini analogi antara surface sama, bukan analogi, perluasan dari garis dari kurva ke permukaan. Intinya bisa kita nyatakan dalam persamaan parametrik. Oke.
Contohnya, nah persamaan parametriknya ada dua di sini, apa namanya, variabel RUV-nya. Nah, di sini RUV sama dengan, jadi setiap komponen X, Y, Z-nya fungsi dari dua parameter, yaitu U dan V. Seperti itu ya, kalau untuk survei, untuk permukaan. Contohnya misalnya silinder. Apa sih parametric representation dari sebuah silinder gitu ya. Nah, untuk silinder yang kalau Cartesian koordinatnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat gitu ya. Di mana Z-nya dari min 1 sampai 1. Jadi kan kita lihat ini kan persamaan lingkaran. Tapi dari Z-nya dari minus 1 sampai 1. Sehingga dia berupa silinder yang memiliki radiusnya A, tingginya 2. 2 itu dari minus 1 sampai 1. Dan Z-aksisnya sebagai sumbunya. Nah, persamaan parametriknya itu bisa menggunakan U dan V, di mana U-nya adalah sudut ya, sudut dari sumbu X positif. Jadi ini U-nya yang ini. Kemudian V-nya itu adalah tinggi dari titik tersebut ke titik yang ingin kita dapatkan. Sehingga V ini ya, V ini ya ekivalen sama Z karena dia kan sama tingginya, Z-nya di sini. Sehingga persamaan parametrik dari dari silinder dalam persamaan parametrik adalah A cosinus U, Y-nya adalah A sinus U. Karena kan tadi X-nya di sini, jadi tinggal nyari X. Seperti itu. A cosinus U, A sinus U, dan V. Karena V-nya hanya, jadi kalau kita lihat kan berarti ini ada X gitu ya. Sorry, ini Y. Kemudian misalnya titik itu ada di sini, itu ada bidang X ya, Z-nya misalnya ditentukan. Ini adalah U-nya. Maka X-nya kan adalah ini A, panjangnya A. A cosinus U, Y-nya ini, panjang ini adalah A sinus U. V-nya adalah Z itu sendiri. Jadi konversinya seperti ini. Nilainya batasnya 0 sampai 2pi, kemudian V-nya dari minus 1 sampai 1. Oke, ini contoh persamaan parametrik dari silinder. Oke, jadi ya nggak perlu dihafalkan sih, tapi kalau kita familiar dengan ini ya, nanti akan mudah dalam menyelesaikan teorema divergensi Gauss-nya nanti. Sama waktu kita misalnya persamaan parametrik dari tadi kan dari ini ya, dari lingkaran ya, persamaan parametrik dari lingkaran atau elips atau apapun gitu ya. Nah, ini untuk permukaan, untuk silinder seperti ini. Kemudian yang geometri yang familiar lainnya adalah bola. Apa sih persamaan parametrik dari bola? Itu yang ini. Nah, persamaan parametrik dari bola seperti ini. A cos V cosinus U, kemudian A cos V sinus U, dan A sinus V. Tapi di sini V-nya bukan, kalau di silinder tadi V-nya kan Z ya. Kalau di bola, V-nya juga sudut. Jadi kalau kita lihat di sini, U-nya adalah sudut dari sumbu X positif pada bidang X-Y ini ya. Seperti ini, U-nya akan 0 sampai 2pi. Nah, V-nya dari sumbu X positif terhadap Z ke atas. Atau kalau di itu ada azimut, ada ini ya. Longitude ya, saya juga lupa. Latitude dan longitude di sini. Sorry. Latitude dan longitude. Jadi dari arah timur barat, ya, kemudian dari arah utara selatan.
Nah, persamaannya jadi seperti ini. A cosinus V cosinus U, kemudian A cosinus V sinus U, A sinus V. Atau sebenarnya bisa juga karena dia bola, bisa juga seperti ini. Sama saja. Nah, nilai batasnya untuk yang bersamaan di atas dari U-nya dari 0 sampai 2pi, kemudian V-nya dari minus pi per 2 sampai pi per 2. Kalau kita pakai persamaan yang bawah, maka nilai U-nya dari 0 sampai 2pi, tapi nilai P-nya dari 0 sampai pi, seperti itu. Jadi gitu dia mulainya dari titik 0 derajat sampai 180 derajat. Oke. Jadi untuk saat ini mungkin yang bisa saya coba saya minta Anda untuk pahami adalah bahwa kita bisa merepresentasikan permukaan tadi baik dalam koordinat kartesian ya maupun dalam persamaan parametrik, karena nanti itu akan diperlukan dalam menerapkan teorema divergensi Gauss. Oke, contoh lainnya misalnya kerucut kon. Nah, kerucut ini Anda nggak perlu ini sebenarnya menurunkan parametrik representasi, tapi Anda mungkin bisa catat kali ya, atau nanti juga bisa diberikan persamaan parametrik dari satu geometri yang umum. Ini persamaan parametrik untuk kerucut. Oke, itu tentang persamaan parametrik. Jadi poinnya adalah Anda bisa menyatakan satu geometri, satu volume ya, dalam bentuk persamaan parametrik seperti itu. Oke, kemudian konsep lainnya, ini agak loncat lagi ke konsep lainnya, tapi ini udah pernah kita pelajari yang namanya normal vektor. Tapi kemarin kan normal vektor dari terakhir itu waktu kita bicara gradien ya. Aplikasi dari gradien kan bisa digunakan untuk mencari vektor normal dari satu vector field. Gitu ya. Nah ini normal dari permukaan. Normal dari permukaan. Normal dari permukaan ini penurunan saya skip saja. Saya bisa langsung ke mencari. Jadi kalau kita diberikan satu permukaan ya, maka normal vektornya itu adalah RU cross RV, di mana RU itu adalah turunan parsial dari vektor tersebut terhadap U, kemudian RV adalah turunan parsial vektor tersebut terhadap P. Ini adalah normal vektornya. Kalau unit normal vektor, ya tinggal kita bagi dengan besarnya kan. Jadi kalau misalnya kita punya permukaan S di sini ya, maka normal vektornya itu adalah RU cross RV, ya, itu adalah normal vektor. Kalau misalnya di permukaan tersebut direpresentasikan seperti ini, maka ini kita pelajari sebenarnya di gradien. Maka unit normal vektornya adalah sepergradien fungsi tersebut. Gradien G kali gradien. Contohnya misalnya kita coba mencari unit normal vektor dari sebuah lingkaran. Ini kalau unit normal vektor dari sebuah lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk G, X, Y, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat minus A kuadrat sama dengan 0.
A-nya itu jari-jarinya nanti itu. Maka sesuai formulanya saya copy dulu. Ya, familiar. Ini formulanya. Yang atas saya tutup aja teoremanya. Maka tinggal kita cari gradien dari G tersebut, kan, gradien dari fungsi tersebut. Nah, gradien dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat itu sama dengan, ini turunkan terhadap N, oh dibagi dulu nih, ini dibagi dengan, nanti dibagi dengan besarannya G ya. Kalau misalnya kita grad G berarti 2X 2Z dibagi dengan akar 2X kuadrat. Oke. Kita cari dari formula ini, kita dapatkan nilai ini sebenarnya. Ini udah dibagi dengan besarnya ya. Sehingga dia menjadi unit normal vektor. Kalau kita ini jadinya 2X, 2Y, 2Z dibagi dengan besarnya akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, ini 2. Jadi nanti 2-nya cancel nih. Kalau nilai grad G-nya itu kan kita peroleh grad G sama dengan 2X, 2Y, 2Z. Nah, besarnya, yaitu kita bagi dengan besarnya itu menjadi akar dari 4 kali karena X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. 4-nya kita keluarin. 4-nya kita keluarin jadi 2 di sini. Cancel di sini. Jadi X, Y, Z. Kemudian kita peroleh normal vektornya adalah X per A, Y per A, dan Z per A. Seperti itu. Direction-nya sebenarnya ya ke arah menjauh dari origin. Jadi position vektornya juga X, Y, Z juga. Oke, jadi itu mencari normal vektor dari permukaan. Contoh lainnya ini. Mencari unit normal vektor dari kerucut di titik P. Ini juga pernah sebenarnya kita cari dari pada saat membahas gradien ya. Nah, unit normal vektor kita bisa peroleh, kita coba bisa cari kalau ini diturunkan terhadap X kan itu jadi 0. Nah, ini menjadi 2X. 2X berarti tambah Y kuadrat jadi seperti ini normal vektornya. Kita bisa cari kalau itu turunan. Jangan lupa konsep gradien ya. df dx, df dy, df dz gitu ya. Yang kita bisa cari di sini. Kemudian dibagi dengan besarnya kita peroleh unit normal vektor. Ini artinya apa? Ini adalah vektor yang tegak lurus dengan permukaan tersebut. Dengan permukaan di sini dalam hal ini permukaannya adalah kerucut gitu ya. Oke, jadi take away-nya dari yang barusan kita diskusikan adalah kita bisa pertama mencari persamaan parametrik atau mengubah dari persamaan Kartesian menjadi dalam bentuk persamaan parametrik. Yang kedua, kita bisa mencari unit normal vektornya.
Karena dua hal itu kita perlukan dalam mencari konsep selanjutnya yang disebut dengan surface integral. Integral permukaan. Karena di awal kita bicara tentang integral garis, sekarang ini integral permukaan. Definisi dari integral permukaan itu adalah f.n/dA, di mana f-nya ya vektor yang menyatakan fungsi vektor functionnya, n-nya adalah unit normal vektor yang tadi kita cari, kita diskusikan ya, kita definisikan n sama dengan sepergrad G kali grad G. Jadi ini definisi dari surface integral. Atau sama dengan kalau kita breakdown dalam persamaan parametriknya, FRUP dot N UP du dV. Oke, atau juga bisa dinyatakan dalam komponen F-nya seperti ini. F.NDA, langsung aja ini ya. F1 dy dz, F2 dz dx, F3 dx dy. Surface integral. Surface integral menyatakan, kalau kalian flux ya, kemarin divergence kita pelajari ya. Divergence kan bagaimana satu vektor memiliki kecenderungan keluar dari titik origin tersebut ya, titik vektor tersebut. Nah, kalau surface integral itu sebenarnya menyatakan flux ya. Flux itu kan berarti yang keluar dari permukaan tersebut. Jadi kita anggap, let's say misalnya satu membran gitu ya, satu outlet lah, selang ya, bukan selang yang terbuka gitu ya. Kemudian dari situ ada air yang mengalir. Nah, air itu kan mempunyai komponen vektor kecepatan yang berbeda-beda gitu kan. Tapi begitu keluar dari selang itu, nah kita sebenarnya bisa menghitung volumenya dengan mengintegrasikan masing-masing dari vektor kecepatan tersebut di luasan lubang selang tersebut. Dari situ kita bisa mendapatkan yang namanya flow rate. Flow rate kan sebenarnya volume dibagi volume per waktu ya, dari informasi mengenai vektor kecepatannya dan permukaannya. Jadi F.NDA itu menyatakan flux. Atau kalau kita untuk kasus air tadi ya flow rate-nya seperti itu. Nah, ini diberikan di contoh ini misalnya. Jadi di contoh ini kita diminta mencari berapa sih flux water atau flux air ya. Artinya sebenarnya berapa flow rate-nya, berapa liter per second, berapa meter kubik per second. Kalau misalnya lubangnya berupa silinder parabolik. Jadi permukaannya S, Y sama dengan X kuadrat dengan nilai Z-nya 0 sampai 3, X-nya 0 sampai 2. Jadi bentuk permukaannya, bentuk lubangnya seperti itu ya, seperti ini. Saya misalnya kemudian ada keluar air gitu ya, dengan vektor kecepatan yang berbeda-beda. Dan vektor kecepatannya ini. Artinya kan di setiap titik dia kan punya, misalnya saya ada yang ke sini, ada yang ke sini gitu ya, ada yang ke sini dan seterusnya. Tapi intinya dia dinyatakan oleh vektor kecepatan ini. Pertanyaannya, kalau kita tahu fungsi permukaannya, dan kalau kita tahu fungsi vektor kecepatannya, kita bisa menghitung flow rate-nya atau flux-nya dari integral permukaan.
Kalau gitu kenapa nggak kita langsung kali aja kecepatan dikali dengan luasan? Karena kecepatannya berbeda-beda. Jadi kecepatan yang mana yang mau kita kalikan? Karena kan kita simpelnya kan kalau kita tahu area di sini, kemudian tahu kecepatan air keluar dari sini, Q sama dengan A kali V dong. Iya, kalau V-nya 1, sama semua, seragam. Dan iya, kalau A-nya semua tegak lurus terhadap kecepatan ini. Tapi kan tidak dalam real life, dalam kasus ini, itu kompleks. Arah kecepatannya berbeda-beda. Sehingga kita harus mencari setiap ini harus cari yang tegak lurus pada setiap titik ini. P-nya juga beda-beda di titik ini, titik ini. Sehingga kita nggak bisa langsung menerapkan kesamaan yang kita peroleh waktu SMA itu. Jadi kita harus cari yang namanya integral permukaan. Oke, nah itu integral permukaannya kita bisa peroleh tadi f.nda tadi. Jadi dalam kasus ini R-nya itu permukaan kan S, Y sama dengan X kuadrat ya. Jadi itu bisa dinyatakan misal X sama dengan U, Z sama dengan V, maka Y-nya sama dengan U kuadrat. Sehingga R-nya menjadi, ini kan harusnya adalah X, Y, Z. Permukaan X, permukaan di itu ya. Jadi secara parametrik menjadi U kuadrat dan V. Ya. Nah, normal vektornya adalah RU cross RV. Berarti ini diturunkan terhadap parsial terhadap U, jadi kan 1, 2, U, dan 0. Jadi kita dapatkan di sini adalah RU-nya. RU-nya adalah DR, do R, do U. Yang ini do R, do V. Kita peroleh normal vektornya di sini. Oke. Karena kita pengen mencari integral permukaan dari F dot N dA. Itu kan kita berarti F-nya kita tahu. Ini F-nya. N-nya kita peroleh dari N sama dengan seper magnitude N kali N kan. Tapi dalam bentuk parametrik. Jadi kita substitusi masing-masing nilai ini ke dalam kesamaan ini, surface integral, dan F-nya, nah F-nya tadi kan, F-nya tadi itu 3Z kuadrat, 6 XZ. Kalau dalam parametriknya menjadi 3 kali V kuadrat, 6, dan ini jadi 6 kali U kali V. Yaitu yang ini, 3V kuadrat, 6 kali U kali V. Ini dalam bentuk parameternya, F.N-nya, N-nya tadi udah kita peroleh, 6UV kuadrat minus 6 jadinya. Jadi 6UV kuadrat minus 6 du dV. Oke. Kemudian batasnya dari mana nih? Batasnya berarti X itu kan batasnya dari 0 sampai 2. U-nya juga berarti dari 0 sampai 2. Kemudian batas V, V-nya itu adalah Z. Z-nya berarti dari 0 sampai 3. Dari sini kita peroleh 72 meter kubik per second. Atau 72.000 liter per second. Oke. Kemudian tadi juga surface integral bisa kita peroleh kalau dalam bentuk ini. Nah, kita juga bisa gunakan ini, di mana F1-nya berarti lihat dari komponen F-nya, ini F1, F2, dan F3. Yang ini F1, F2, F3.
Jadi untuk kasus tersebut kita bisa jabarkan juga dalam bentuk ini. Kemudian normal vektornya dari, sebentar nih, F1 DY DZ, berarti kita harus cari F1 DY DZ, ini F1, DY DZ-nya kita cari nanti. Kemudian F2 DZ DX, ini F3-nya DX DY. F3-nya tadi, apa tadi F3-nya? F3-nya 6XZ. 6XZ. Karena harusnya masih ada nih komponennya. DX DY. Oh ya, oke. Yang nggak ada yang ini nih. Karena F2-nya kan 6 ya. F2 sama dengan 6. Tapi DZ, oh ini udah ada, sorry. Ini udah ada yang ini. Kemudian yang 3Z kuadrat itu yang ini. Tapi last term-nya absen. 2U minus 1, 0. Oh, ini karena ini 0 ya. Jadinya juga. Jadi 0-nya di situ tidak ada. Terus kita masukkan, operasikan, hasilnya juga sama. Oke. Jadi itu untuk surface integral, kita bisa mencari baik dari definisi F.NDA-nya maupun dari setiap komponen vektornya. F1, F2, dan F3-nya. Oke, kemudian ini contoh berikutnya mungkin bisa lebih memberikan pemahaman ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Tadi alfa, beta, gamma itu dapat dari mana ya, Pak? Sebentar. Ya, dari N. Ini ya. Ya. Cos alpha, cos beta, cos gamma. Sebentar. Oke. Normal vektornya bentar. Ini adalah normal vektor dari unit normal vektor nih, cos alpha, cos beta, cos gamma. Ini 2U minus 1, 0. Bentar, saya cari dulu nih. Ini kenapa ada itu ya? Cos alpha, cos beta, cos gamma. Ini kalau kita sudutnya misalnya terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, kemudian terhadap sumbu Z. Oke, saya juga lost di sini. Nanti saya coba cari dulu kenapa dia pakai cos alpha lebih dari 0, cos beta kurang dari 0, cos gamma sama dengan 0. Kalau kita lihat dari sini mungkin bisa lebih clear kali ya. Sini kali ya. Cos alpha itu sudut terhadap X.
Oke, nanti saya coba cari dulu ya. Saya juga ini lost nih approach-nya kenapa dia harus menggunakan persamaan ini. Tapi poinnya ya kita mencari surface integral yang sama dengan fluxnya itu ya. Kemudian ada dua cara, bisa pakai persamaan parametrik yang bersamaan ini, FRUV.NUV dUdV, atau kalau dia dalam bentuk komponen, oh ini ada di sini, oh di sini diintroduce di sini, sorry. Jadi ini diintroduce di sini nih. Jadi kalau misalnya F-nya bisa dalam bentuk komponen F1, F2, F3, dan normalnya adalah N1, N2, N3, maka unit normalnya adalah cos alpha, cos beta, dan cos gamma. Di mana alpha, beta, gamma adalah sudut antara N yang unit normal vektornya dan koordinat aksis. Jadi sudut antara, misalnya kita punya permukaan seperti ini ya. Kemudian ini ada N di sini. Maka sudut terhadap X itu adalah alpha, sudut terhadap sumbu Y adalah beta, dan sudut terhadap sumbu Z adalah gamma. Nah, untuk kasus ini berarti kita punya alpha, cos alpha, kemudian kita punya Y juga, tapi terhadap sumbu Z tidak ada sudutnya nih. Jadi Z-nya ya sesuai nilainya di situ. Z 0 sampai 3 di situ. Kalau X dan Y punya sudut terhadap sumbu. Jadi untuk kasus itu cos alfanya lebih dari 0, cos betanya kurang dari 0. Kemudian Z-nya sama, gamanya sama dengan 0. Ya Pak, ya, ketemu Pak. Ya, saya juga ya. Jadi dari definisi yang diberikan di sini dulu ya. Jadi alfa beta gamanya adalah sudut antara normal unit normal vektornya dengan aksis koordinatnya seperti itu. Oke. Ini contoh, kalau ini ya ini contoh juga. Ini tidak menggunakan yang komponen vektornya, tapi ini langsung dari definisinya F.NDA. Jadi kalau kita ingin cari, di sini diminta mencari surface integralnya. Kita cari setiap komponen F.NDA-nya, F-nya udah diketahui di sini, tapi nanti kita harus rubah menjadi persamaan parameternya. Jadi di sini RUV-nya adalah R-nya adalah U, kemudian Y-nya adalah P, kemudian Z-nya itu merupakan fungsi dari X dan Y. Ini. Jadi Z sama dengan 1 minus X minus Y kan. Jadi kalau misalnya X-nya sama dengan U, Y-nya sama dengan V, maka Z-nya sama dengan 1 min U minus V. Sehingga R-nya menjadi U, V, 1 minus U minus V. Nah, di sini kita batasi porsi dari permukaan tersebut ya. Pada nilai X dan Y di 1 dan 1 di sini. Di mana Z-nya sama dengan 0. Jadi di permukaan, di nilai X dan Y tertentu dia membatasi permukaan tersebut. Terus kita cari normalnya. Berarti kan kita harus rubah dulu nih F-nya. Sini UP normalnya R. Sebentar, 1 RU cross RV. RU-nya turunkan terhadap U jadi 1, 0, min 1, turunkan terhadap V jadi 0, 1, min 1, sehingga cross-nya jadi ini. Maka F.N-nya
menjadi ini F, ini N-nya, nilainya seperti ini untuk F dot N. Kemudian F dot N DA-nya, jadi U kuadrat plus 3P kuadrat di U dV dengan batas U-nya dibatasi dari batasan X ya, 0 sampai 1, 0 sampai 1 minus P, dV-nya dari 0 sampai 1. Kemudian kita bisa operasikan, integralkan untuk mendapatkan integral permukaannya. Oke. Saya coba, ini karena waktunya juga udah hampir habis, tapi saya coba ini dulu loncat sedikit ke apa sih sebenarnya yang kita perlukan dari situ ya. Jadi kalau kita sudah mengerti untuk mencari F dot NDA, ya, tadi kan kita bersusah payah mencoba mencari integral permukaan tersebut ya. Nah, ada satu teorema di sini namanya teorema divergensi Gauss, di mana kita bisa mencari surface integralnya dengan mencari sisi sebelah sininya. Jadi sama dengan teorema Green, sebenarnya ingin mempermudah. Kalau teorema Green kan F dot dr ya. Nah, kalau ini sulit, kita coba mencari dari double integral dari region yang dilingkupinya. Nah, ini juga sama. Teorema divergensi Gauss nanti akan mempermudah kita mencari ini, mencari surface integralnya. Dengan cara cukup menghitung triple integral dari divergensi vektor F tersebut di volume yang terbentuk dari permukaan tersebut. Jadi poinnya itu. Jadi untuk hari ini saya cukupkan, tapi take out yang ingin saya sampaikan adalah nanti teorema divergensi Gauss itu mempermudah kita dalam mencari surface integral. Tidak secara langsung. Tadi yang kita lakukan mencoba mencari surface integral secara langsung, tapi bisa dengan menghitung triple integral dari divergensi vektor tersebut. Jadi ini benang merahnya di sini. Dari surface integral, kemudian konsep divergensi yang kita pelajari di vektor turunan sebelumnya, kita bisa gunakan pengetahuan itu untuk mencari integral permukaan. Oke, sementara hari ini itu dulu. Nanti saya akan posting di Mas juga video ini. Nanti kita akan coba gali lebih atau diskusikan lebih jauh tentang surface integral ini bagaimana. Tadi memang cukup rumit mencari surface integral, makanya kita bisa gunakan teorema divergensi Gauss untuk secara lebih mudah menyelesaikan surface integral yang diberikan seperti itu. Saya cukupkan dulu ya hari ini. Nanti hari Senin kita akan bahas lebih lanjut tentang surface integral ini. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.